Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, kita lanjutkan video kita ini dengan membaca dan mengambil hikmah dari tokoh-tokoh besar. Sebelumnya kita sudah mengungkap sekilas tentang Muhammad Natsir. Sekarang kita akan mengungkap sekilas tentang Sultan Syahrir. Sultan Syahrir itu disebut juga dengan bung kecil yang berjiwa besar. Jadi ada 3 bung yang sangat populer di awal Indonesia merdeka, yaitu Bung Karno, Bung Hatta, Bung Syahrir. Sultan Syahrir secara fisik memang terlihat lebih pendek dari Soekarno dan Hatta. Tapi dari segi ide, dia dianggap sebagai seorang ideolog. Bahkan dalam hal-hal tertentu lebih punya pengaruh dibanding Hatta ataupun Soekarno. Saya berjumpa dengan murid-murid Syahrir. Itu 50 tahun setelah kematian Syahrir, dia masih memuja-muja Sultan Syahrir. Siapa aja murid-murid Syahrir? Di antara murid Syahrir itu yang terkenal atau pengikut Syahrir lah ya, itu Muhtar Lubis, Rosyan Anwar, Hamid Al-Ghadri. Hamid Al-Ghadri itu bapaknya Maher Al-Ghadri. Anak dari Maher Al-Ghadri itu sekarang atau sebelumnya juga itu bernaung di Partai Gerindra. Kemudian teman-teman Syahrir yang lain itu Sumitro Joyo Hadikusumo. Walaupun Sumitro tahun 68 bilang dirugikan oleh PSI, tapi ide-ide Sumitro itu dengan gampang diidentifikasi ini adalah idenya kaum sosialis. Di Syahrir itu menjadi Perdana Menteri pertama di Indonesia. Dalam karir politiknya dia 3 kali menjadi Perdana Menteri. Di mana hebatnya Syahrir? Syahrir ini dianggap sebagai tokoh yang bisa menahan gerak majunya pasukan Belanda. Kan begitu proklamasi tahun 45 itu Indonesia belum punya polisi, belum punya tentara reguler, yang ada baru tentara-tentara rakyat. Misalnya Hizbullah, ada Sabilillah, ada nanti jenis-jenis keamanan lokal, TKR, lalu menjadi apa gitu. Dari grup-grup kiri juga ada pasukan-pasukan yang dia bentuk sendiri gitu. Karena TNI saat itu sebagai lembaga negara belum ada. Terus bagaimana mempertahankan negara yang baru diproklamasikan ini? Cara Syahrir mempertahankanlah harus mengulur-ulur beranda dalam banyak perundingan. Perundingan demi perundingan gitu. Supaya apa? Supaya tentara Belanda yang disokong oleh Sekutu tidak menggilas habis perjuangan rakyat Indonesia. Nah, untuk kepentingan konten ini, ya kan? Kemudian dalam sejarah pergerakan politik Syahrir memang tidak selalu mulus juga ya. Pemilu 1955 PSI itu kalah gitu. Ya kan? PSI kalah, Partai Sosialisme Indonesia itu kalah. Suaranya kecil gitu. Di antara tokoh-tokohnya yang bisa bersuara di parlemen itu ya mungkin di antaranya Sultan Takdir Ali Shahbana. Itu menjelaskan mengapa Indonesia harus berdasarkan negara modern, yaitu memisahkan soal-soal agama dengan urusan negara. Jasa Syahrir yang pantas dikenang orang saat ini adalah lahirnya Departemen Agama, ya. Departemen Agama di Indonesia dengan Menteri Agama pertamanya yaitu Muhammad Rashidi yang belakangan mendapat gelar doktor dari Sorbonne. Kemudian Syahrir ini dalam perkembangan politiknya dia sangat dekat dengan orang-orang modern.
kalaupun Islamnya Islam yang modernis. Dalam tanda kutip misalnya nih Muhammad Natsir, Burhanuddin Harahap, dan yang begitu-begitu gitu. Nah, setelah tahun 1955, karir politik Syahrir mulai menurun, dan tahun 63 begitu dia ditangkap oleh Soekarno, meninggal nanti tahun 66 sebagai tahanan politik. Tapi dalam perjalanan pulang dari Swiss ke Jakarta, di tengah jalan Bung Karno merubah surat keputusannya, maka Syahrir diperlakukan sebagai pahlawan nasional dan dia dimakamkan di Taman Makam Pahlawan. Tapi yang menarik bagi kita adalah ada ide Syahrir atau pesan dari Syahrir ini yang sangat berguna buat kita untuk mengerjakan sesuatu. Kata Syahrir, kemerdekaan Indonesia itu tidak mungkin untuk ditahan oleh siapapun. Kenapa gitu? Karena momentumnya sudah datang. Di dalam bahasa Belanda banyak panjang Syahrir, bisa dilihat dalam bukunya catatan dari pembuangan kalau selalu tidak salah. Itu dia mengatakan gerak perjuangan itu harus sesuai dengan kehendak sejarah. Kalau sejarahnya sudah bergerak sesuai, perjuangan itu menjadi mudah. Maka tahun 45 begitu Jepang kalah, kemudian sekutu belum datang ke sini, Syahrir melihat inilah kesempatan Indonesia terlepas dari penjajahan, kolonialisme, dan imperialisme. Maka berdirilah negara Indonesia merdeka. Saat itu tidak ada tentara, tidak ada polisi, belum punya anggaran pendapatan belanja negara, belum bisa ngutang juga, pasukan yang ada ya senjata seadanya. Gitu. Tapi Indonesia bisa berdiri. Dari cerita Syahrir ini, kan ini terlalu besar nih, apa hubungannya dengan Yusuf Mansur? Gitu kan. Para pemirsa, kita kalau mengajarkan sesuatu, dilihat juga momentumnya. Kalau momentum itu belum datang, kita kadang-kadang menggerakkan sesuatu, bisa-bisa kita dianggap sebagai musuh. Misalnya cerita Yusuf Mansur. Kalau orang mengkritik Yusuf Mansur sebelum tahun 2014, wah itu bisa-bisa kita dianggap musuh Islam. Karena popularitas Yusuf Mansur, begitu dia dikdaya mengumpulkan uang di mana-mana, orang nggak berani berhadapan langsung atau membuka siapa dia. Gitu. Tapi cerita Yusuf Mansur ini kemudian terbuka setelah ada publikasi dan banyak sekali orang yang mengadu di saat itu. Ini orang tertipu, ini orang dia bohongin. Sebagian masyarakat tuh mengadu kepada, misalnya di Jawa Barat gitu. Yang banyak di sasaran pengaduan itu adalah Kiai Ali Da'i. Ya kan? Kiai Ali Da'i itu belakangan mendirikan Majelis Ulama Umat. Wah, banyak sekali orang mengadu ke dia. Dan Kiai Ali Da'i ini berkali-kali dibohongi Yusuf Mansur. Dikasih PHP lah. Harapan palsu terus. Oh gampang Pak Kiai, saya mau datang, ditungguin nggak datang. Kesal ini Kiai ini. Dia cerita banyak sekali orang mengadu ke saya gitu. Kemudian di daerah lain juga banyak orang mengadu. Nah, pada tahun 2015 ini Sohib bercerita melihat kesempatan mau jadi wakil gubernur Muslim di sana, wakil gubernur Muslim. Nah, dari satulah saya dan kawan-kawan ini harus dihentikan. Kalau saya menulis buku di saat itu, bukunya sebenarnya sih enggak tebal juga, tapi lumayan gitu. Judulnya Yusuf Mansur, Penipuan Berdalih Sedekah. Dia nipu sebenarnya, tapi bahasanya sedekah. Gitu. Saat itu gaungnya belum berapa, karena momentumnya mungkin belum begitu pas. Gitu. Tapi kemudian sejak tahun 2018 sampai sekarang, itu momentumnya pas. Momentumnya telah tiba gitu. Kehendak sejarah itu sudah berpihak kepada kebenaran. Yusuf Mansur dan orang-orang itu mulai kocar-kacir. Tapi apakah dia sudah rontok? Rontok belum. Tapi dia sudah goncang.
Kalau kita berhenti, dia akan punya kesempatan atau punya waktu untuk konsolidasi. Ini tentu berbahaya. Nah sekarang mendapat serangan yang bertubi-tubi ini, dia sedikit limbung dan goncang. Karena itu dia nggak berani ceramah-ceramah. Nggak tahu kalau dia diam-diam datang ke daerah, kita nggak tahu. Karena itu kalau ada yang lihat dia ceramah, tuh tahu ceramahnya pasti ngawur, tolonglah diviralkan gitu. Biar kita enak memberikan komentar. Nah, jadi kesempatan ini tidak boleh berhenti. Sekarang apalagi dia makin membuka diri gitu. Dia terjun ke dunia politik, kan harus terbuka. Karena itu ibarat berperang ini, nembakin dia sekarang ini dari segala arah tuh enak. Dan bukan hanya saya yang akan melakukan itu, yang lain-lain juga. Jadi harus kita tuntaskan pekerjaan ini sehingga konspirasi atau cerita-cerita yang bisa diakumulasi menjadi uang dan orang lain menjadi tertipu, orang lain menjadi teraniaya gitu. Itu harus kita buka terus-menerus sampai datang cerita Tuhan dalam Al-Qur'an itu, yauma la yunfa'u malun wala banun. Sampai suatu hari duitnya nggak akan bisa menolong dia. Anaknya nggak bisa menolong dia. Inilah yang sedang kita kerjakan. Mudah-mudahan pemirsa dapat bekerja sama dengan kita sehingga kebatilan itu terjauh dari lingkungan kita. Jadi nggak ada lagi kita dengar nanti cerita jemaah-jemaah itu tertipu akibat cerita-cerita harapan palsu yang ditebar dan ditawarkan oleh Yusuf Mansur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.